Pernah nggak sih lo lihat orang yang kelihatannya kayak selalu adem aja, lagi ribut, dia tenang, lagi dimaki, masih kalem, dunia berantakan, dia malah bisa mikir jernih. Dan lo mikir, orang ini punya superpower apa sih? Kok bisa setenang itu? Tenang bro, di video ini gue bakal bongkar satu-satu kebiasaan orang yang bisa tetap tenang di situasi paling kacau sekalipun. Dan ini bukan teori doang, ini dari psikologi, filosofi, dan latihan nyata yang bisa lo praktekin langsung. Mari kita bahas. Oke, jadi gini. Orang yang bisa tetap tenang waktu stres tuh bukan karena mereka nggak pernah tegang ya. Bukan karena hidup mereka damai-damai aja. Tapi karena mereka ngerti banget gimana tubuh mereka bereaksi waktu stres muncul. Gue kasih analogi dulu biar kebayang. Tubuh kita tuh kayak punya sistem alarm otomatis. Begitu lo ngerasa ada ancaman, entah itu deadline mepet, orang bentak, atau bahkan cuma notifikasi dari bos, tubuh lo langsung aktifin yang namanya mode survival. Itu sistemnya namanya fight or flight response. Ini sistem bawaan dari zaman nenek moyang kita masih ngejar-ngejar mamut. Bedanya, sekarang musuhnya bukan harimau tapi email dadakan jam 10 malam. Nah, waktu sistem ini aktif ada banyak hal yang langsung kejadian di tubuh lo. Jantung berdetak lebih cepat, napas jadi pendek dan dangkal, otot menegang siap buat melawan atau kabur. Pencernaan berhenti dulu karena tubuh mikir, ntar dulu deh nggak penting sekarang. Dan otak lo pun mulai muter cepet, tapi kadang kayak overthinking chaos. Ini semua otomatis bro. Lu nggak milih, badan lu yang ngelakuin. Tapi, orang yang tenang itu paham satu hal penting. Gue nggak bisa cegah tubuh gue bereaksi, tapi gue bisa ngatur ulang supaya dia nggak overreaktif. Caranya gimana? Pertama, mereka sadar sinyalnya. Kayak, oke, gue mulai napas ngos-ngosan, tangan gue dingin, suara mulai naik dikit. Orang biasa tuh kadang nggak nyadar, tiba-tiba udah meledak aja. Tapi mereka yang tenang tuh pinter baca sinyal awal dari tubuhnya. Kedua, mereka punya cara buat matikan alarmnya. Salah satu yang paling sering dipakai, pernapasan sadar. Gue kasih contoh simple, namanya box breathing. Lu tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang napas 4 detik, tahan lagi 4 detik. Ulang terus beberapa kali. Kenapa ini manjur? Karena waktu lu ngatur napas, lu kirim sinyal ke otak. Bro, santai aja, kita aman kok. Nggak ada singa yang ngejar. Dan begitu otak dapat sinyal aman, sistem tubuh pelan-pelan nurut. Jantung nurunin tempo. Otot mulai lemas, kepala jadi lebih jernih, lu balik punya kendali. Selain napas, mereka juga suka pakai teknik grounding. Contohnya, lihat 5 benda di sekitar, sentuh 4 tekstur, dengerin 3 suara, hirup 2 aroma, sebut satu hal yang lu syukuri. Ini namanya 5-4-3-2-1 teknik. Tujuannya biar otak lu balik ke sini dan sekarang, bukan nyasar ke masa depan yang belum kejadian. Intinya ya, orang yang tenang itu nggak nunggu dunia adem buat tenang. Mereka justru tenang karena ngerti. Kalau gue bisa ngerti dan ngatur tubuh gue waktu stres, gue nggak akan dikontrol sama rasa panik. Dan itu semua dimulai dari kesadaran diri dan latihan kecil yang konsisten. Salah satu alasan kenapa banyak orang gampang panik, overthinking, atau stres sendiri itu sebenarnya simple. Mereka nggak bisa bedain mana yang benar-benar kejadian, sama mana yang cuma cerita di kepala mereka sendiri. Ini yang ngebedain orang yang tenang sama yang reaktif. Bukan karena hidup mereka lebih gampang, tapi karena mereka nggak langsung percaya sama semua isi pikirannya sendiri. Gue kasih contoh ya. Lu lagi kerja, tiba-tiba atasan lu ngomong, besok pagi ketemu di ruang meeting ya. Kita harus ngobrol soal laporan kemarin. Orang yang reaktif langsung mikir, waduh, gue pasti ada yang salah. Jangan-jangan laporan gue kacau. Aduh, bisa-bisa gue dimarahin atau diturunin project. Padahal faktanya apa? Cuma satu. Besok lu diminta ketemu buat ngobrol soal laporan. Itu doang. Titik. Yang bikin stres, cerita yang lu tambahin sendiri. Lu ngebayangin dia bakal marah. Lu ngebayangin laporan lu jelek. Lu ngebayangin semua hal negatif yang belum tentu kejadian. Nah, orang yang tenang tuh nggak langsung ikut muter ke situ. Mereka punya kebiasaan nanya ke diri sendiri, fakta objektifnya apa? Apa yang sebenarnya gue tahu, dan apa yang cuma asumsi? Mereka bisa pause dan mikir, oke, dia bilang mau ngobrol soal laporan. Nggak ada nada marah. Belum tentu buruk. Mungkin dia mau kasih masukan, atau malah muji, atau kasih tanggung jawab baru. Dengan mikir kayak gitu, emosi lu nggak langsung naik. Karena lu nahan diri buat nggak asal percaya sama cerita yang otak lu lempar.
Karena emang gini loh, otak kita tuh jago banget bikin film horor dari satu kejadian kecil. Dan film horor itu nyedot energi, bikin cemas, bikin capek mental. Padahal semuanya belum tentu benar. Yang menarik, ini bukan cuma masalah pikiran doang, tapi juga efek ke tubuh. Begitu lo percaya sama cerita kepala lo yang negatif, tubuh lo ikut bereaksi. Jantung deg-degan, napas sesak, perut mules. Padahal lo belum ngapa-ngapain, belum kejadian apapun. Makanya penting banget buat pisahin dua hal. Satu, apa yang beneran kejadian? Dua, apa yang cuma interpretasi lo tentang kejadian itu? Dan ini bukan cuma soal kerjaan atau situasi serius ya. Contoh kecil, temen lu gak bales chat, otak lu langsung, dia ngambek ya? Gue ada salah ngomong ya kemarin? Jangan-jangan dia udah gak suka temenan sama gue? Padahal, faktanya dia belum bales chat. Udah, mungkin dia sibuk, mungkin HP-nya mati, mungkin lagi pengen off dulu. Yang bikin lo overthinking ya karena lo naruh asumsi seolah itu kebenaran. Jadi, orang yang tenang tuh punya mental filter. Setiap kali ada kejadian, mereka saring dulu. Ini fakta atau opini? Ini realita atau cuma narasi kepala gue sendiri? Dan begitu lu mulai jago ngelakuin itu, lu gak gampang ditarik ke drama yang lu ciptain sendiri. Lu bisa ambil keputusan lebih tenang, lebih rasional, dan gak capek batin. Intinya gini bro, gak semua yang lu pikirin itu bener, dan lu gak harus percaya sama semua suara di kepala lu. Kalau lu bisa latih diri lu buat bedain fakta sama cerita, hidup lu bakal jauh lebih ringan. Jadi gini, orang yang tenang itu bukan berarti mereka gak punya emosi. Mereka bisa aja kesel, kecewa, tersinggung, atau jengkel sama kayak orang lain. Bedanya mereka nggak langsung bereaksi. Mereka nahan dulu. Ada jeda. Dan di jeda itulah mereka ambil alih kendali. Banyak dari kita tuh sering banget autopilot. Ada yang nyenggol dikit langsung naik. Dapat pesan yang nadanya nyolot langsung bales panjang-panjang. Ada hal nggak sesuai ekspektasi langsung misuh-misuh lempar barang marah-marah. Itu karena kita nggak ngasih ruang buat berpikir sebelum bertindak. Orang yang tenang tuh punya kebiasaan. Pause, lalu pilih respons. Dan ini bukan cuma soal elegan, tapi soal efektivitas juga. Gue kasih contoh. Lu lagi di jalan buru-buru, tiba-tiba ada motor nyalip dari kiri sambil marah-marah gak jelas. Refleks lu? Pingin maki balik. Tapi lu jeda sebentar dan mikir, kalau gue ladeni, ini bakal jadi panjang. Emosi gue bakal kacau, mungkin bisa ribut, telat sampai tujuan, dan nyesel seharian. Nah, orang yang tenang tuh selalu mikir ke depan. Dia nggak mau satu emosi kecil ngancurin energi satu hari penuh. Ada istilah keren buat ini dalam dunia psikologi, response gap, atau jeda antara stimulus dan reaksi. Disitulah tempatnya kebebasan lo. Semakin panjang jeda itu, semakin besar kendali yang lo punya atas hidup lo. Dan biasanya, sebelum mereka respon, mereka juga ngasih nama dulu ke emosi yang mereka rasain. Bukan cuman, gue marah, tapi lebih detail, gue ngerasa nggak dihargai, gue ngerasa dipojokkan, gue ngerasa takut gagal. Dengan kasih nama yang tepat, emosi lo jadi lebih jinak. Otak lo nggak lagi cuma bereaksi, tapi mulai mikir, oke, ini bisa diatur. Kadang mereka juga latihan buat nanya ke diri sendiri sebelum ambil sikap, apa respons gue ini bakal bikin keadaan lebih baik? Apa gue akan nyesel nanti kalau gue ikutin emosi sekarang? Apa ini sesuai sama versi diri terbaik gue? Dan percayalah, itu butuh latihan. Bukan sekali langsung jago, tapi makin sering lo tahan, makin kuat otot mental lo. Kebiasaan nahan dulu sebelum ngerespons ini juga penting banget dalam komunikasi. Misalnya, pasangan lu ngomong sesuatu yang nyelekit. Kalau lu langsung bales, perang bisa pecah. Tapi kalau lu jeda, tarik napas dan bilang, gue denger lo, tapi gue butuh waktu bentar sebelum jawab. Boom. Damage-nya turun jauh. Komunikasinya lebih sehat. Atau dalam kerjaan, bos lu kritik kerjaan lu di depan orang lain. Refleksnya, pingin bantah, bela diri, atau malah diam tapi sakit hati. Tapi lu tahan dulu, tarik jeda dan mungkin baru bales dengan kalimat, noted pak. Saya akan evaluasi dan perbaiki. Dan lu bisa omongin secara pribadi setelahnya. Hasilnya, jauh lebih elegan. Lu terlihat profesional dan tetap punya martabat. Intinya gini, respons yang bagus itu butuh waktu. Dan waktu itu bisa lu ambil kalau lu sadar dan ngelatih diri buat gak langsung terpancing. Orang yang tenang itu bukan robot yang gak punya emosi. Tapi mereka manusia yang sadar bahwa gak semua emosi harus dijadikan aksi. Kadang, diam sebentar tuh justru cara terbaik buat ngontrol situasi. Bukan berarti lu kalah, tapi lu lagi menangin diri lu sendiri. Orang yang kelihatan tenang, kalem, gak gampang panik itu bukan karena hidup mereka bebas masalah. Justru mereka juga punya banyak hal yang bikin stres, bikin cemas, bikin capek. Tapi bedanya satu, mereka tahu mana yang bisa mereka kontrol dan mana yang enggak. Ini kelihatannya simple ya, tapi efeknya gede banget. Soalnya banyak dari kita tuh capek bukan karena masalahnya berat, tapi karena kita naruh energi ke hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kendaliin. Contoh nih ya,
Kita nggak bisa kontrol cuaca, tapi kita ngedumel sepanjang jalan karena hujan. Kita nggak bisa kontrol omongan orang, tapi kita mikirin semalaman kata-kata mereka. Kita nggak bisa kontrol masa lalu, tapi kita nyalahin diri terus tiap hari. Yang kayak gitu tuh nyedot energi, tapi nggak ngasih solusi. Orang yang fokus ke hal yang bisa mereka kontrol tuh mikirnya gini. Gue nggak bisa ngatur apa yang orang lakuin, tapi gue bisa ngatur gimana cara gue ngerespon. Gue nggak bisa jamin semuanya lancar, tapi gue bisa siapin diri sebaik mungkin. Mereka milih buat naruh perhatian ke hal yang produktif, konkret, dan actionable. Misalnya ya, daripada mikir, gimana kalau besok presentasi gue gagal? Mereka ganti jadi, gue bisa belajar lebih banyak sekarang. Gue bisa latihan ngomong biar lebih pede. Gue bisa siapin plan B kalau ada yang gak sesuai. Gitu terus pola pikirnya. Bukan denial, tapi fokusnya dibalik. Karena gini loh, hal-hal yang gak bisa kita kontrol itu sebenarnya kayak kabut. Semakin lo masukin energi buat ngelawan kabut, semakin lo tersesat. Tapi waktu lo berhenti, lihat ke tanah, cari pijakan, jalan pelan-pelan sambil pegang kompas, itu artinya lo mulai fokus ke hal yang konkret. Hal yang bisa lo kendalikan. Bahkan waktu kondisi benar-benar kaos pun, mereka tetap mikir, di tengah kekacauan ini apa satu hal kecil yang masih bisa gue lakuin? Bisa jadi, tarik napas panjang, nulis prioritas, minum air biar gak dehidrasi, atau cuman ngingetin diri, tenang dulu, jangan buru-buru panik. Simple, tapi powerful. Dan mindset ini juga ngaruh ke emosi lo. Kalau lo terus mikirin hal yang di luar kendali lo, otomatis lo ngerasa powerless kayak korban. Tapi waktu lo fokus ke hal yang bisa lo ubah, pelan-pelan lo ngerasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap jalanin apapun. Contoh paling nyata tuh, ngadepin orang lain. Orang nyebelin gak bisa kita ubah. Tapi sikap kita ke mereka, cara kita ngerespon, itu sepenuhnya dalam kendali kita. Bisa jadi kita milih cuekin, atau jawab dengan tenang, atau jaga jarak. Yang penting bukan bikin mereka berubah, tapi bikin kita gak ikut-ikutan rusak moodnya. Dan lucunya, semakin kita fokus ke diri sendiri dan hal yang bisa kita atur, semakin besar juga pengaruh positif kita ke sekitar. Karena orang lain bakal lihat, oh ini orang tenang ya. Gak gampang kebawa emosi, tetap jalan terus walau banyak hal gak ideal. Dampaknya jadi lebih luas. Tapi tetap dimulai dari hal kecil yang bisa dikontrol sendiri. Intinya gini, lu gak bisa ngontrol arah angin, tapi lu bisa ngatur posisi layar. Dan kadang itu udah cukup buat bawa lu sampai tujuan. Orang yang kelihatan stabil, tenang, dewasa, itu bukan karena mereka nggak pernah gagal atau nggak pernah marah, tapi karena mereka punya satu kebiasaan yang nggak semua orang punya. Mereka rutin ngaca ke dalam. Mereka refleksi diri. Bukan ngaca buat nyalahin diri, tapi buat ngelihat, hari ini gue ngelakuin apa yang bisa gue pelajari. Gue bener-bener jadi diri terbaik gue atau belum? Refleksi diri itu kayak bersihin kaca. Kalau lu nggak pernah ngelakuin, makin lama makin buram. Sampai lu nggak bisa lihat diri lu sendiri dengan jernih. Dan itu bahaya, karena akhirnya lo hidup dalam mode otomatis, asal jalan, asal reaksi, asal ngomong, tanpa sadar apa yang lo tanam dan lo timbulin. Orang yang reflektif itu biasanya punya momen-momen khusus, gak perlu drama, cuma duduk, diam, dan mikir. Apa yang sebenarnya gue rasain hari ini? Tadi gue kesel banget, tapi kenapa ya? Apa karena orangnya? Atau sebenarnya gue yang lagi capek? Gue marah karena orang lain, atau karena ekspektasi gue sendiri gak dipenuhi? Mereka gali, mereka korek, mereka nggak langsung lempar semua salah keluar. Dan ini yang bikin mereka beda. Refleksi itu bukan nyari siapa yang salah, tapi lebih ke nanya, apa peran gue dalam kejadian ini? Karena dari situ, lo bisa belajar, lo bisa tumbuh. Tanpa refleksi, lo bakal ngulang pola yang sama, ketemu masalah yang sama. Dan herannya, lo juga bakal nyalain hal yang sama. Misalnya nih, lo ngerasa semua atasan lo toksik. Tiap pindah kerja selalu ngerasa nggak dihargai. Kalau nggak pernah refleksi, lo bakal terus mikir, lingkungan gue salah, orang-orang di sekitar gue selalu bermasalah. Tapi kalau lo punya kebiasaan refleksi, lo mungkin bakal sadar. Gue selalu nahan unek-unek sampai akhirnya meledak. Atau, gue kurang komunikasi dari awal, jadi orang lain salah paham. Dan dari situ, lo punya peluang buat ubah sesuatu. Itu kekuatan refleksi diri. Kadang refleksi juga muncul dari pertanyaan-pertanyaan kecil, kayak, apa momen yang paling bikin gue bersyukur hari ini? Apa satu hal yang gue sesali hari ini? Kalau hari ini bisa gue ulang, bagian mana yang pengen gue lakuin dengan lebih baik? Dan lo nggak harus nulis panjang-panjang. Kadang cukup 5 menit sebelum tidur. Atau pas lagi di motor, bengong di lampu merah. Yang penting, lo kasih waktu buat ngobrol sama diri sendiri. Karena seringnya, jawaban dari kebingungan kita tuh udah ada di dalam. Kita aja yang nggak pernah nyempetin dengerin. Dan ini yang keren. Semakin sering lo refleksi, semakin cepat lo kenal pola diri lo sendiri. Lu bakal mulai nyadar, oke,
Tiap gue kurang tidur, gue jadi gampang nyolot. Kalau gue nggak olahraga seminggu, mood gue hancur. Kalau gue terlalu banyak buka sosmed, gue mulai ngerasa nggak cukup dan insecure. Dan begitu lo tahu pola lo bisa ambil langkah sebelum semuanya kacau. Refleksi diri juga bikin lo lebih empati ke orang lain. Karena lo ngerti bahwa semua orang tuh lagi bawa beban masing-masing. Lo nggak gampang ngejudge karena lo juga ngerti gimana rasanya chaos di dalam kepala. Akhirnya, lo nggak cuma jadi lebih tenang, tapi juga lebih bijak dalam ngadepin dunia yang kadang nggak sesuai ekspektasi. Intinya, refleksi diri itu bukan buat cari salah, tapi buat ngasih ruang buat tumbuh, dan lo nggak perlu tunggu hidup berantakan buat mulai. Cukup tanya diri lo pelan-pelan, gue udah jujur belum hari ini? Gue udah ngelangkah sesuai nilai gue belum? Kalau gue ketemu versi diri gue 5 tahun lalu, apa yang dia bakal bilang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kadang bisa ngebuka pintu yang kita nggak pernah sadar selama ini kita kunci sendiri. Orang-orang yang hidupnya kelihatan kalem, nggak panikan, dan nggak gampang goyah itu biasanya punya satu hal yang kelihatannya sepele tapi efeknya besar. Rutinitas mereka stabil. Bukan berarti hidupnya monoton ya, tapi mereka punya pola. Mereka punya struktur. Dan struktur itu yang jadi pondasi di tengah dunia yang seringkali chaos. Lu pernah nggak sih ngerasa hari lu kacau? Bangun kesiangan, buru-buru, belum makan, langsung kerja, kerjaan numpuk, stres, terus marah ke hal-hal kecil. Padahal nggak ada kejadian besar juga. Nah itu biasanya karena nggak ada ritme, nggak ada rutinitas yang lu pegang. Dan orang-orang yang stabil secara emosi tuh ngerti banget pentingnya punya anchor harian. Hal-hal kecil yang mereka ulang tiap hari. Buat ngebangun rasa aman di dalam diri sendiri. Contohnya, bangun pagi jam segitu-gitu aja. Langsung minum air putih, duduk sebentar, mungkin journaling atau stretching, bukan buat keren-kerenan, tapi buat bikin diri mereka centered. Mereka nggak mulai hari dengan buru-buru, mereka mulai hari dengan kesadaran. Terus mereka juga tahu kapan waktunya kerja fokus, kapan waktunya istirahat. Mereka bikin batas. Karena mereka sadar, kalau nggak dikasih batas, hidup ini bisa narik lo kemana-mana dan akhirnya lo capek, tapi nggak jelas kenapa. Yang menarik, rutinitas mereka juga nggak selalu produktif banget. Kadang ada bagian yang santai. Kayak jalan sore, duduk ngopi sore, baca buku sebelum tidur. Tapi justru itu yang bikin mental mereka stabil. Karena rutinitas bukan soal kejar target, tapi soal ngisi ulang energi secara konsisten. Dan ini juga penting. Rutinitas yang stabil bikin lo punya kendali, bahkan waktu hal lain di luar kendali lo. Misalnya, kerjaan lagi banyak, keluarga lagi ribet, cuaca jelek, mood drop. Tapi karena lo tetap bangun jam 6, tetap olahraga 15 menit, tetap journaling 5 menit, lo tetap punya satu titik terang yang lo pegang. Kayak pegangan di kapal pas badai datang. Dan rutinitas itu nggak harus ribet, kadang cuma sesimpel. Bikin to-do list malam sebelumnya, sarapan yang itu-itu aja. Matikan HP 30 menit sebelum tidur, nulis satu kalimat tentang hari lo sebelum tidur. Hal kecil tapi kalau dilakuin terus ngebentuk pondasi dalam hidup lo. Soalnya gini, banyak orang mikir perubahan besar datang dari motivasi besar. Padahal, perubahan yang bertahan lama datang dari kebiasaan kecil yang lo ulang tiap hari. Dan orang yang tenang itu, mereka ngerti prinsip ini. Mereka nggak nunggu motivasi, mereka andalin sistem, kayak atlet. Mereka nggak selalu semangat latihan, tapi karena mereka udah punya jam latihan yang jelas, mereka tinggal jalanin aja. Itu bukan soal semangat, itu soal disiplin yang dibangun dari rutinitas. Dan yang paling penting, rutinitas yang stabil itu juga ngasih sinyal ke otak lo. Gue peduli sama hidup gue mau punya arah, gue nggak ngikutin arus doang. Itu bikin lo lebih percaya diri, lebih sadar sama keputusan lo. Dan gak gampang goyah waktu hal-hal di luar lu mulai berubah. Jadi intinya gini, kalau lu pengen hidup lu lebih stabil, mulai dari ngebangun rutinitas yang stabil, gak perlu langsung sempurna. Tapi mulai dari hal-hal kecil yang bisa lu ulang dengan konsisten. Karena dalam hidup yang gak bisa diprediksi, rutinitas lu itu bisa jadi jangkar yang nolongin lu tetap waras dan tenang. Orang yang kelihatannya tenang, kuat, tahan banting, bukan karena hidup mereka selalu nyaman. Tapi karena mereka udah biasa hidup bareng rasa nggak nyaman. Bukan berarti mereka suka susah-susahin diri, tapi mereka ngerti satu hal. Rasa nggak nyaman itu bagian dari tumbuh. Lu tahu kan rasa itu? Yang bikin nggak enak di perut pas mau mulai sesuatu yang baru. Yang bikin pengen kabur pas harus ngomong jujur ke orang. Yang bikin lu mikir, aduh kenapa sih harus begini? Nah bedanya, banyak orang ngelihat rasa nggak nyaman itu sebagai tanda buat berhenti. Tapi mereka, orang-orang yang tenang dan dewasa, ngelihat itu sebagai tanda buat lanjut. Mereka ngerti kalau setiap kali lu ngelewatin sesuatu yang bikin lu gak nyaman, lu tuh lagi melatih mental lu buat jadi lebih kuat. Mau itu presentasi pertama lu, ngobrol sama orang baru, belajar hal yang lu gak ngerti sama sekali, atau sekadar duduk sendirian tanpa scroll HP, semua itu latihan. Latihan buat ngelatih otot mental yang gak kelihatan. Karena gini loh,
Kalau lu cuma mau ngelakuin hal-hal yang nyaman, hidup lu bakal mentok di situ-situ aja. Zona aman tapi juga zona stuck. Sementara orang yang biasa ngadepin rasa nggak nyaman, mereka malah nyari tantangan. Bukan karena pengen pamer, tapi karena mereka tahu, semakin gue sering ngelewatin hal yang nggak enak, semakin besar kapasitas gue ke depannya. Dan menariknya, semakin sering lu hadapin rasa nggak nyaman, semakin kecil rasa takut lu ke depannya. Kayak misalnya lu takut ditolak. Pertama kali lu ngomong ke orang dan ditolak rasanya mungkin nyelekit. Tapi lama-lama, lu belajar buat nangkep sinyal. Lu belajar buat nerima penolakan tanpa ngancurin harga diri lu. Itu nggak bakal bisa didapat kalau lu selalu main aman. Dan mereka juga paham, nggak nyaman itu bukan musuh, itu sinyal. Sinyal bahwa lu lagi keluar dari zona lama dan masuk ke fase tumbuh. Kayak olahraga, otot lu bakal pegel dulu sebelum makin kuat. Mental juga gitu, kalau nggak pernah sakit, ya nggak bakal terbentuk. Tapi ya emang nggak enak sih, dan itu normal. Mereka pun ngerasain rasa nggak nyaman itu. Yang beda adalah, mereka nggak lari. Mereka diam bentar, tarik napas, terus jalan lagi. Nggak harus cepat, tapi nggak mundur. Kadang rasa nggak nyaman itu muncul dari hal yang nggak kelihatan. Kayak ngakuin kalau diri lu salah, berani bilang enggak ke orang yang lu hormati. Duduk sama emosi lu sendiri tanpa ngedistract pakai hiburan. Ngambil tanggung jawab buat keputusan yang lu sesali. Hal-hal kayak gitu tuh bikin gak nyaman banget. Tapi justru disitulah kedewasaan lu dibentuk. Dan lu tahu nggak? Mereka juga punya cara buat bikin ketidaknyamanan itu bisa ditahan. Mereka nggak langsung maksa diri buat berubah total. Mereka pecah rasa nggak nyaman itu jadi bagian kecil-kecil. Kayak nggak harus langsung ngomong depan 100 orang, tapi mulai dari ngobrol dulu depan 2-3 temen. Nggak harus langsung putus dari kebiasaan buruk 100%, tapi mulai dari tahan 1 hari, terus besok 2 hari. Mereka ngerti progres itu bukan soal kecepatan, tapi soal konsistensi di tengah rasa nggak nyaman. Dan akhirnya, karena mereka terbiasa ngadepin hal yang nggak enak, mereka juga jadi lebih stabil waktu hidup ngasih tantangan dadakan. Mereka udah biasa sama ketidakpastian. Udah biasa nggak tahu jawabannya sekarang. Udah biasa gagal, malu, bingung. Tapi tetap lanjut. Itu yang bikin mereka kelihatan tenang. Karena mereka nggak lagi berusaha kabur dari rasa nggak nyaman. Mereka udah jadi temenan sama itu rasa. Intinya, orang-orang kayak gitu tuh sadar. Nyaman itu enak tapi nggak selalu bikin tumbuh. Dan nggak nyaman itu nggak enak tapi seringkali justru itu pintu buat jadi versi diri yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tahan banting. Orang-orang yang tenang, konsisten, dan kelihatan dewasa secara mental, itu bukan karena mereka nggak punya emosi. Mereka juga ngerasa marah, sedih, kecewa, males, takut, semuanya. Bedanya, mereka nggak ngambil keputusan berdasarkan emosi doang. Mereka ambil keputusan berdasarkan nilai. Contoh gampangnya gini, ketika mereka lagi kesel banget sama seseorang, mereka nggak langsung meledak. Karena mereka tahu nilai yang mereka pegang tuh, hormati orang lain bahkan pas lo lagi emosi. Atau waktu mereka lagi mager berat, mereka nggak langsung skip semua tanggung jawab. Karena nilai yang mereka pegang tuh, gue pengen jadi orang yang bisa diandelin. Nilai itu semacam kompas. Waktu suasana hati lo berubah-ubah, nilai yang lo pegang tetap jadi penuntun arah. Masalahnya banyak orang jalanin hidup cuma ngikutin apa yang lagi mereka rasain. Kalau lagi semangat, kerja. Kalau lagi sedih, kabur. Kalau lagi marah, serang. Kalau lagi takut, mundur. Padahal hidup nggak bisa jalan kalau lo terus jadi budaknya emosi. Mereka yang hidup berdasarkan nilai, udah kenal sama dirinya sendiri. Mereka udah milih duluan. Nilai-nilai apa sih yang penting buat gue? Misalnya, integritas, tanggung jawab, jujur, sabar, disiplin, peduli sama orang lain, bertumbuh terus meskipun pelan. Dan begitu mereka pegang itu, setiap kali emosi datang, mereka tanya ke diri sendiri. Kalau gue hidup berdasarkan nilai gue, apa yang harus gue lakuin sekarang? Misal mereka lagi dihina orang. Sakit hati? Iya. Pengen bales? Mungkin banget. Tapi karena mereka pegang nilai gue nggak mau nurunin level gue demi ego sesaat, ya mereka pilih diem atau ngerespon dengan tenang. Bukan karena mereka lemah, tapi karena nilai mereka lebih kuat daripada dorongan emosinya. Dan emosi itu datang dan pergi. Lu bisa seneng banget pagi, marah siang, nangis sore, ketawa malam. Bayangin kalau keputusan lu semuanya ditarik sama emosi yang berubah-ubah itu. Tiap hari bisa jadi drama. Makanya orang yang stabil emosinya itu biasanya bukan yang nggak ngerasain apa-apa, tapi yang bisa bilang ke emosinya, oke, gue dengerin lo, tapi gue tetap jalan sesuai nilai gue. Mereka juga nggak mematikan emosi. Bukan pura-pura kuat. Mereka tetap ngerasa takut, cemas, bimbang. Tapi mereka punya filter. Misalnya, lagi pengen banget nyalahin orang lain, tapi nilai mereka, ambil tanggung jawab atas hidup lo. Jadi mereka pause dulu, refleksi, terus pilih respon yang nggak nyalahin tapi membereskan. Atau mereka dapat kesempatan yang kelihatannya enak secara instan tapi nggak sesuai prinsip hidup mereka. Mereka tolak karena nilai mereka,
gue pengen sukses yang bersih dan benar. Itu yang bikin mereka kuat dari dalam. Karena mereka nggak hidup berdasarkan mood. Mereka hidup berdasarkan makna. Dan makin sering lo hidup kayak gitu, makin lo bisa percaya sama diri sendiri. Karena lo tahu, lo nggak gampang dipengaruhi suasana hati. Lo tetap bisa melangkah meski kondisi lagi berantakan. Dan itu bukan hal yang gampang. Hidup berdasarkan nilai itu artinya lo ngelakuin hal yang benar, walaupun nggak enak, nggak langsung dibayar hasil, dan kadang nggak dapet tepuk tangan. Tapi lo tetap jalan. Karena lo tahu, ini arah yang benar buat lo. Dan kalau lo nggak tahu nilai hidup lo, ya wajar kalau hidup lo ditarik ke sana-sini. Hari ini ikut opini orang, besok ikut omongan medsos, lusa ikut suasana hati yang naik turun. Akhirnya, bingung sendiri. Makanya orang yang hidupnya stabil tuh bukan karena mereka nggak pernah goyah, tapi karena mereka punya fondasi yang nggak kelihatan. Mereka tahu apa yang penting buat mereka, dan mereka hidup sesuai itu. Jadi ya, bukan tentang nunggu semangat datang, tapi tentang tetap jalan meskipun lagi males. Bukan tentang nggak pernah marah, tapi tentang bisa milih respon pas marah. Bukan tentang selalu bahagia, tapi tentang tetap pegang prinsip pas lo lagi jatuh. Itu semua lahir dari satu hal. Mereka hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Jadi, orang yang selalu tenang bukan karena mereka dingin atau cuek, tapi karena mereka punya kebiasaan mikir, ngerasain, dan ngelola diri dengan sadar. Tenang itu bukan bakat, tenang itu skill. Dan kabar baiknya, skill ini bisa lo latih mulai hari ini. Kalau lo suka video ini, jangan lupa pencet tombol like, share ke temen lo yang lagi butuh ketenangan. Subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan kalau lo pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya, keep upgrading your brain.